Episode diawali dengan Parwati yang sedang melakukan pertemuan di kantornya Sanju. Rakesh yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, dia terus saja menatap Parwati dengan tatapan kakek Sugiono. Dan bahkan ketika ada kesempatan, Rakesh juga secara diam-diam mendekati Parwati, sambil dia mencium aroma parfumnya Parwati. Rakesh berkata bahwa ini adalah pari kekasihnya. Melihat tingkah Rakesh yang seperti kambing jantan ngebet pengen kawin, anak buahnya Rakesh menjadi sangat panik. Dia khawatir jika nanti kelakuannya Rakesh dilihat sama orang, maka itu akan menciptakan masalah yang cukup besar. Si anak buah berpikir bagaimana caranya menghentikan bos mesumnya tersebut agar tidak terus-terusan bertingkah seperti itu. Di sisi lain, Ambika dan Salil sedang berada di perjalanan menuju kantornya Sanju. Terlihat Ambika merasa sangat panik karena Parwati tidak menjawab panggilannya. Ambika bertanya-tanya kenapa Parwati tidak menelpon balik. Ambika kemudian berpikir akan menelpon Sanju untuk menanyakan keadaannya Parwati. Namun Salil berkata bahwa Sanju tidak bisa dipercaya karena kemarin dia juga pernah melecehkan Parwati. Sehingga dengan itu, Ambika pun tidak jadi menghubungi Sanju. Dan singkat cerita, setelah beberapa saat, pertemuan di kantornya Sanju masih berlangsung. Akan tetapi tiba-tiba saja Ambika datang ke sana dan dia langsung menyalakan lampu ruangan tersebut. Ambika kemudian bertanya kepada Parwati, apakah dia baik-baik saja. Parwati berkata bahwa dia baik-baik saja, namun kenapa Ambika begitu terlihat sangat panik. Sanju juga yang baru datang ke sana langsung bertanya kepada Ambika apa yang terjadi di sini. Ambika berkata, apakah di sini ada orang yang bernama Santoksing? Mendengar itu, seorang karyawan memberitahu Ambika bahwa tadinya ada yang bernama Santoksing, namun sekarang entah kemana perginya orang itu. Dan benar saja, ternyata Rakesh sudah tidak berada di tempatnya. Ambika kemudian meminta Sanju membawanya ke ruang CCTV karena dia ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh Santoksing tadinya di tempat ini. Mendengar itu, Sanju pun setuju. Sementara itu, Rakesh datang ke ruangannya Niti dan dia memberitahu Niti jika Parwati itu adalah pari. Rakesh berkata bahwa dia sangat mengenal pari dan dia tidak bisa dibohongi. Akan tetapi Niti tidak percaya kepada Rakesh karena buktinya belum jelas. Lalu kemudian Rakesh dan anak buahnya langsung bersembunyi di balik meja karena salah seorang manajer datang ke sana. Manajer memberitahu Niti bahwa Sanju dan yang lainnya sedang mencari Santoksing yang telah menyusup ke kantor ini. Mendengar itu, Niti berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dia berkata bahwa dia tidak pernah melihat orang yang bernama Santoksing. Dan setelah manajer itu pergi, Rakesh keluar dari persembunyiannya. Dan tanpa membuang waktu, Niti pun langsung membantu Rakesh agar bisa keluar dari kantor ini tanpa ketahuan oleh siapapun. Kembali kepada Ambika yang sedang mengamati rekaman CCTV di layar. Dan ketika Ambika melihat Rakesh, Ambika berkata bahwa orang itulah yang bernama Santoksing palsu itu. Ambika bertanya apakah Parwati pernah melihatnya. Parwati berkata bahwa dia sepertinya pernah melihatnya, namun Parwati tidak bisa mengingat apa-apa. Sedangkan Sanju sendiri berkata bahwa dia juga tidak pernah melihatnya. Kemudian Parwati dan Salil bertanya kenapa Ambika terlihat sangat tegang dan ada apa dengan Santoksing. Ambika berkata, sebenarnya Santoksing akan melakukan pertemuan denganku di kantor. Namun aku merasa ada yang janggal, kenapa Santoksing bisa berada di kantor ini. Aku yakin dia adalah orang jahat yang akan mencelakai Parwati. Mendengar itu Sanju juga mengingat tadinya ketika seorang karyawan memberitahu Niti jika Santoksing ingin bertemu dengan Niti. Sementara itu Rakesh sendiri langsung pulang ke rumah orang tuanya. Melihat itu ayahnya Rakesh langsung memarahi Rakesh karena dia sangat tahu kalau anak durhaka seperti Rakesh pasti datang ke sini hanya untuk menciptakan masalah. Si ayah bertanya kenapa Rakesh tidak menjawab teleponannya. Rakesh berkata, aku tidak tahu ayah menelponku sehingga aku tidak menjawabnya. Dan sekarang aku ke sini untuk memberitahu ayah mengenai hal itu. Namun meskipun begitu, ayahnya Rakesh sangat murka dan berkata, aku tahu kau adalah anak durhaka dan kau bisanya hanya menciptakan masalah. Kau selalu saja membuatku malu dengan semua tingkahmu. Setidaknya jika kau tidak bisa menjaga kehormatanmu sendiri, kau jaga nama baikku dan kehormatanku. Rakesh bertanya apa yang harus aku lakukan. Si ayah berkata, sebaiknya kau diam saja di Delhi dan jangan pernah kembali ke sini.
Pekerjaanmu berada di Delhi dan jangan pernah kau datang ke Chandigarh. Mendengar putranya yang dibentak seperti itu, ibunya Rakesh membela Rakesh dan meminta si ayah untuk tidak marah-marah seperti itu. Si ibu berkata kepada si ayah, setidaknya biarkanlah Rakesh istirahat dulu, baru setelah itu kau bicarakan masalah ini dengannya. Mungkin saja Rakesh sangat lelah dan dia belum makan apapun. Si ayah berkata sambil tersenyum, kau benar sekali, Ma, anak kita baru datang dan dia butuh istirahat serta makan. Namun setelah tersenyum, si ayah langsung saja ngegas dan berkata, istri keparat. Beraninya kau membela anak kambing guling durhaka seperti ini yang bisanya hanya mempermalukan orang tuanya. Aku harus menginterogasi dia dan aku harus tahu apa saja yang dia lakukan. Sebentar lagi dia akan menjadi menteri dan bahkan dia akan menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Jadi aku harus mengajarinya bagaimana caranya bertanggung jawab agar dia bisa mengubah perilakunya. Si ibu berkata, baiklah nanti aku akan mengajari Rakesh masalah itu. Namun sekarang jangan marah-marah lagi dan biarkan Rakesh beristirahat terlebih dahulu. Mendengar itu, Rakesh langsung masuk ke kamarnya. Di sisi lain, Niti datang ke ruangan CCTV dan bertemu dengan Sanju serta yang lainnya. Niti meminta maaf karena datang terlambat sebab dia baru saja menerima teleponan penting. Niti juga memberitahu Sanju bahwa Niti mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya menjalani bisnis interiornya. Kemudian Niti bertanya kepada Sanju apa yang telah terjadi di sini. Sanju berkata, apakah kau kenal dengan orang yang bernama Santok Singh? Dan apakah kau pernah bertemu dengannya di kantor ini? Mendengar itu, Niti berpura-pura tidak tahu dan dia melihat wajahnya Rakesh di rekaman CCTV itu. Niti berkata, aku tidak pernah melihat pria itu. Memangnya siapa dia dan apa yang telah dia lakukan? Sanju berkata bahwa dia adalah Santok Singh palsu. Gerak-geriknya mencurigakan dan dia telah berhasil menyusup ke dalam kantor ini tanpa tujuan yang jelas. Mendengar itu, Niti berpura-pura terkejut. Ambika berkata, yang jelas kita harus waspada dengan orang ini karena kita tidak mengenalnya. Dan kau Niti, apakah kau yakin kau tidak pernah melihat pria ini sebelumnya? Dengan gugup Niti berkata bahwa dia tidak pernah melihatnya. Niti kemudian bertanya juga kepada Parwati, mungkin saja Parwati telah melihatnya. Namun Parwati berkata bahwa dia juga tidak pernah melihat pria itu sebelumnya. Mendengar itu, Niti berkata di dalam hati, syukurlah Parwati tidak mengenali kalau pria itu adalah Rakesh sendiri. Ambika berkata, tempat ini sudah tidak aman lagi bagi Parwati dan dia tidak boleh lagi datang ke sini. Ambika kemudian menyuruh Salil mencarikan security untuk melindungi Parwati. Lalu kemudian Ambika langsung membawa Parwati pergi dari sana. Sedangkan Niti sendiri diam di sana dan dia terus mengamati rekaman CCTV tersebut. Melihat itu, Salil menjadi curiga dengan Niti. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di rumah, dengan panik Ambika langsung menyuruh Salil untuk menutup pintu dan jendela dan memastikan keadaan rumah benar-benar aman. Melihat itu, Parwati meminta Ambika untuk tenang karena tidak terjadi apa-apa kepada Parwati. Ambika berkata, bagaimana aku bisa tenang di saat bahaya seperti ini selalu saja mengincarmu? Parwati berkata, tetapi hari ini ibu terlalu khawatir berlebihan seperti itu. Sedangkan kita tidak tahu siapa sebenarnya Santok Singh palsu itu. Mungkin saja dia tidak bermaksud jahat kepadaku dan dia mempunyai tujuan lain. Akan tetapi, Ambika berteriak dan berkata, aku yakin 100% kalau Santok Singh itu akan menyakitimu. Kemudian Ambika dengan panik kembali meminta Salil agar dia segera mencarikan seseorang untuk menjaga keamanan. Ambika berkata, kita tidak bisa diam dengan semua ini karena ini menyangkut keselamatan kita. Dan kau Parwati, kau harus mendengarkan perkataanku. Mulai besok kau tidak boleh lagi ke kantor itu dan lebih baik kau mengerjakan pekerjaan kantor di rumah saja. Mendengar itu, Parwati berkata, bagaimana bisa seperti itu, Bu? Sedangkan pekerjaanku mengharuskan aku pergi ke kantor. Proyek besar seperti itu tidak bisa dikerjakan hanya dengan berdiam diri saja di rumah dan aku harus pergi ke kantor. Akan tetapi Ambika langsung berteriak dan berkata, itu bukanlah kantormu, melainkan itu kantornya Niti dan juga Sanju dan kau tidak boleh datang lagi ke sana. Mendengar itu, Parwati menjadi sangat kaget. Ambika lanjut berkata, kenapa kau tidak pernah memahami hal kecil seperti ini? Bisa saja Santok Singh itu adalah komplotannya Niti yang dengan sengaja telah Niti suruh untuk mencelakaimu. Parwati berkata,
"Tapi Bu, Niti sangat percaya kalau aku adalah Parwati. Jadi, bagaimana mungkin dia akan menyerangku?" Lagi pula tadinya di saat aku menelpon dengan Babli, aku sempat mengatakan tujuanku yang ingin balas dendam kepada musuh-musuhku. Dan apakah ibu tahu, ternyata Niti mendengar perkataanku itu karena dia sedang berdiri di belakangku. Mendengar itu, Ambika merasa sangat kaget. Parwati lanjut berkata, "Jika memang Niti menganggap aku sebagai pari, tentu pada saat itu dia langsung menyerangku ketika dia mendengar perkataanku yang ingin balas dendam. Tetapi nyatanya dia malah tersenyum kepadaku dan dia sangat ramah. Itu artinya dia sangat yakin kalau aku ini adalah Parwati sahabatnya. Jadi ibu tidak perlu khawatir dengan semua ini. Lagian ibu sendiri yang telah mengajariku tentang keberanian dan seharusnya ibu tidak usah merasa takut berlebihan seperti ini." Ambika berkata, "Aku tidak bisa percaya dengan makhluk seperti Niti karena dia tidak bisa dilihat dari wajahnya saja. Moncongnya bisa saja mengatakan ini, namun sebenarnya dia sangatlah licik dan hatinya tetaplah busuk. Meskipun kau telah lama bersama dengan Niti, namun aku jauh lebih mengenal Niti daripada dirimu." Melihat Ambika yang terus saja marah-marah dan khawatir, Parwati menyuruhnya untuk tenang. Salil berkata, "Nyonya Ambika sangatlah benar dan aku juga merasakan hal yang sama dengan Nyonya." Parwati berkata, "Aku mohon Salil, jangan berkata seperti itu, karena itu akan membuat ibu semakin stres. Aku tidak pernah melihat ibu stres separah ini, dan aku harap kau jangan membuatnya semakin khawatir." Ambika berkata, "Memang benar kita tidak tahu apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Namun tolong percayalah dengan instingku, karena aku merasakan firasat yang tidak baik. Kita harus waspada karena kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan kita. Dengan melipat tanganku dan bila perlu aku akan merendah kepadamu, aku mohon dengarkan perkataanku ini." Salil berkata, "Aku sangat setuju dengan ibu dan aku mencurigai Niti." Mendengar itu lagi-lagi Parwati menegur Salil yang selalu membuat Ambika bertambah stres. Salil berkata, "Namun aku harus mengatakan ini karena ini sangatlah penting. Tadi di saat kita berada di ruangan CCTV, aku melihat dengan jelas wajahnya Niti yang mencurigakan dan sepertinya dia kenal dengan Santok Singh palsu tersebut." Mendengar itu, Ambika menjadi sangat kaget dan dia langsung merasakan pusing. Sehingga dengan hal itu, Parwati pun menjadi sangat panik melihat keadaannya Ambika. Dan singkat cerita, dokter datang ke rumahnya Ambika untuk memeriksanya. Melihat itu, Parwati bertanya apa yang dialami oleh ibunya. Dokter berkata, Ambika mengalami tekanan darah yang sangat rendah dan dia memerlukan perawatan yang ekstra. Dokter juga menyuruh Ambika untuk istirahat yang cukup serta hindari stres dan kecemasan yang berlebihan. Dokter menjelaskan bahwa Ambika terkena serangan panik yang berlebihan dan akan sangat berbahaya jika dia terus-terusan dibuat cemas. Kemudian dokter memberikan Parwati obatnya Ambika dan dia menyuruhnya untuk menjaga Ambika dengan baik. Mendengar itu, Parwati berkata kepada Ambika, "Ibu sudah dengar sendiri apa kata dokter. Nah, sekarang ibu jangan terlalu cemas dan khawatir, karena itu sangatlah berbahaya untuk kesehatannya ibu." Pada saat itu Parwati terus menceramahi Ambika, sehingga Ambika yang melihat begitu cerewetnya Parwati bagaikan emak-emak, Ambika pun hanya tersenyum. Di malam harinya, Sanju kembali melihat rekaman CCTV di kantornya dan dia mengamati Santok Singh palsu tersebut. Sanju berkata bahwa dia sepertinya pernah melihat pria itu, namun dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya. Kemudian Niti datang ke sana dan bertanya apa yang dilakukan oleh Sanju dan kenapa dia terlihat begitu serius. Sanju berkata bahwa dia sedang melihat Santok Singh palsu itu, sehingga membuat Niti menjadi sangat kaget mendengarnya. Niti berkata, "Kenapa kau terus menonton rekaman itu dan apakah ada kesalahan yang telah dilakukan oleh pria itu?" Sanju berkata, "Untuk saat ini belum ada, namun aku curiga dengan orang ini dan aku ingin mencari tahu siapa dia sebenarnya. Aku sepertinya pernah melihat pria ini, namun aku lupa di mana aku pernah melihatnya." Lagi-lagi Niti merasa sangat kaget mendengarnya. Niti berharap supaya Sanju tidak mengetahui kalau Santok Singh itu adalah Rakesh. Karena jika dia tahu, maka itu akan menjadi masalah besar bagi Niti. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Dan apa selanjutnya yang akan terjadi? Apakah Sanju akan mengetahui jika pria itu adalah Rakesh atau bagaimana?
Kita akan saksikan kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Tetap pantau channel ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.